إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, Satis. Kita lanjutkan murojaah Minhajut Thalibin. Sebelumnya sudah kita bahas tentang al-ghusl dan segala hal yang berkaitan tentang mandi. Mulai daripada faktor yang mewajibkan, ta'rif daripada mandi, apa yang diharamkan, wajibnya apa, sunnahnya apa, ini makruhkan apa. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam maqasid daripada taharah. Yang ketiga yaitu an-najasat. Nah, faqala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Berkata Imam Nawawi di dalam kitab beliau Minhajut Thalibin, babu an-najasah, bab tentang penjelasan najis. Maksud daripada babun najasah yang dituliskan oleh beliau di sini oleh Imam An-Nawawi itu dua. Pertama, beliau ingin menjelaskan benda apa saja yang najis sehingga kita hindari. Yang kedua, tata cara menghilangkan najis. Jadi dua ini yang menjadi titik fokus beliau di dalam babu an-najasah dalam bab ini. Nah, maka apa wajhu al-munasabah antara an-najasah diletakkan di sini setelah sebelumnya dibahas wudu dan mandi? Yang pertama, wajhul munasabahnya adalah bahwa izalatun najasah, menghilangkan najis itu menggunakan air, sedangkan berwudu dan mandi menggunakan air. Berarti dia sama-sama jenis taharah ma'iyah, taharah yang menggunakan air. Maka disebutkan pertama permasalahan wudu, kemudian mandi, kemudian pembahasan izalatun najasah karena dia adalah taharah ma'iyah. Nanti setelah itu baru dibahas tayamum. Tayamum adalah maqasid yang keempat daripada maqasid at-taharah. Maqasid at-taharah kan ada empat. Pertama wudu, mandi, yaitu kemudian menghilangkan najis, kemudian tayamum. Diletakkan ini karena dia taharah ma'iyah. Yang kedua, didahulukan dia dari pembahasan tayamum karena dua alasan. Alasan pertama, tayamum tentu adalah taharah turabiyah. Yang kedua, bahwa salah satu syarat daripada keabsahan tayamum adalah mesti kita hilangkan najis. Beda dengan wudu. Kalau kita dalam proses mengerjakan taharah wudu, itu tidak mesti menghilangkan najis. Andai di tangan kita ada najis, andai di tubuh kita ada najis, ada darah umpamanya di perut kita, ada darah umpamanya di paha kita. Kemudian kita berwudu, sah wudu kita karena tidak ada halangannya. Karena darah ini bukan di anggota wudu tentunya. Sah wudu kita, tetapi kalau mau sholat baru wajib dihilangkan. Beda kalau seandainya tayamum. Kalau kita mau tayamum, sedangkan ada najis di anggota tubuh kita, ya, walaupun itu bukan di anggota tayamum, bukan di wajah, bukan di tangan, tetap wajib untuk dihilangkan pertama kali. Jadi dihilangkan, disingkirkan najis yang ada di badan terlebih dahulu, ya kan? Baru sah tayamum kita. Karena tayamum ini dikatakan oleh para ulama adalah bersuci atau tata cara bersuci yang lemah. Sehingga dia mesti dikerjakan dalam hal yang sempurna, yakni dihilangkan najis terlebih dahulu, ya, dihilangkan najis terlebih dahulu, tidak ada najis. Bahkan nanti setelah ini kan kita bahas
mesti kita cari air terlebih dahulu. Memang betul-betul tak jumpa air, ya kan? Dan memang betul-betul terpenuhi syaratnya baru diperbolehkan tayamum. Maka dikatakan thaharah yang dhaifah, yang lemah. Ya. Dan karena syarat daripada tayamum itu adalah menghilangkan najis, oleh karena itu syarat tentunya secara urutan, secara secara urutan dalam pengamalan itu lebih dahulu, ya kan? Secara tabi'inya itu lebih dahulu, tabiatnya bapak tentu lebih dahulu daripada anak, ya kan? Syarat tentu lebih dahulu daripada perbuatannya, masyurutnya, apa yang disyaratkan untuk itu. Nah, gitu masyurutnya. Nah, oleh karena itu, karena secara tabi'i disebutkan di awal, maka lebih aula juga disebutkan dia secara wad'i, yakni secara penulisan dan penyebutan ya, dalam karangan. Ini wujuhul munasabahnya kenapa disebutkan bab najasah setelah bab al-ghusli dan sebelum bab at-tayammum. Pertama, dan kemungkinan ini agak panjang, kita akan membahas malam ini, yaitu pengertian tentang najis. Karena dengan mengerti dan paham makna najis, mudah bagi kita secara syariat mana yang najis dan mana benda yang bukan najis. Dan bagaimana kaidah-kaidah para ulama melalui ta'rif, melalui definisi yang mereka buat untuk najis ini, kita mengetahui benda yang najis dan tidak. Artinya, dengan keterangan penjelasan, pengertian tentang najis ini, ya, kita bisa memberikan atau membuat semacam pemetaan bahwa ini benda najis dan bahwa ini bukan benda najis. Maka ta'rif ini sangatlah penting. Nah, maka pertama najis itu secara lughatan, secara bahasa, kata an-najasah. Kata najasah itu bermakna kullu ma yustaqdzar. Segala sesuatu yang dianggap kotor atau yang dianggap menjijikkan. Ini yang dianggap najis secara bahasa. Bukan pengertian syariat ya, pengertian syariat yang kita bahas nanti. Segala sesuatu yang dianggap jijik atau dianggap kotor, ya, maknanya adalah sesuatu yang oleh manusia yang memiliki at-tiba' as-salimah, yakni memiliki kesadaran dan jiwa yang sehat, ya, dia menganggap ini bahwa ini adalah kotor. Maka segala sesuatu yang dianggap kotor oleh badan manusia dan sesuatu itu oleh kita dianggap jijik. Nah, oleh orang normal, ya, oleh orang normal dianggap ini jijik. Maka ini dianggap sebagai najis secara bahasa. Apapun itu, baik nanti dia najis secara syariat maupun tidak najis secara syariat. Karena ada sesuatu itu yang oleh kita manusia, ya, secara normal kita menganggap dia kotor. Tetapi secara syariat dia tidak dianggap najis. Nah, gitu. Seperti air ludah, ya, oleh kita dianggap ini kotor, jijik. Maka ini masuk kepada najis secara bahasa. Air mani, ya kan, air ludah, ingus, oleh manusia secara normal, ya, itu menganggap ini adalah kotor. Maka secara bahasa ini adalah najis. Nah, secara bahasa ini najis. Adapun pengertian secara syariat, ya, ta'rif daripada najasah secara syariat ini ada dua ta'rif yang akan kita sebutkan. Ada dua ta'rif. Ta'rif pertama disebutkan oleh para ulama yaitu mustaqdzarun yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhis. Saya ulangi, yang disebut dengan najasah adalah mustaqdzarun yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhis. Mustaqdzarun kita terjemahkan. Mustaqdzarun sesuatu yang dianggap jijik, dianggap kotor. Yang ketika dia ada, yamna, dari sini segi syariatnya dari sini, yaitu di segi disebutkan langsung pengaruhnya kepada perbuatan, pengaruhnya kepada hukum. Maka ta'rif daripada syariat ini langsung kepada mengarah kepada hukum. Ya, beda dengan tadi secara lughatan, dia umum. Maka yang disebut dengan najis adalah sesuatu yang kotor. Kalau dia ada di badan kita, kalau dia ada di pakaian kita,
di tempat sholat kita, maka mencegah keabsahan sholat, mencegah keabsahan khutbah kalau kita jadi khatib, mencegah keabsahan seorang yang tawaf kalau dia sedang tawaf. Haitsu la murakhis, sekira-kira tidak ada murakhis, sesuatu yang memberikan rukhsah, yang meringankan di sana. Nah, kita berikan penjelasan apa makna daripada ta'rif itu. Pertama, mustaqdzarun, perkataan beliau mustaqdzarun, yaitu sesuatu yang dianggap kotor. Maksudnya kotor secara syar'an. Bukan kotor secara lughatan yang kita sebutkan tadi. Karena mustaqdzarun lughatan yang kita sebutkan tadi umum semuanya. Semuanya. Sesuatu yang dianggap jijik oleh kita, oleh orang normal, oleh dzauti ba'salimah, oleh orang normal, udah ini dianggap sebagai najis. Tetapi yang dianggap kotor di sini adalah kotor syar'i. Apa maknanya kotor syar'i? Ada dalil syariat. Disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Nabi. Itu namanya kotor syar'i. Ya. Baik dia kotor syar'i ini, kotor secara tabi'i juga, yaitu kotor secara orang normal, manusia menganggap ini kotor juga, atau bahkan dia menganggap tidak kotor bahkan. Nah gitu. Ya. Seperti apa? Contohnya ya, contohnya seperti air ludah tadi. Air ludah ini kan kotoran yang secara normal kita mengatakan ini tidak najis. Secara orang normal mengatakan ini kotor. Maka syariat mengatakan ini tidak kotor. Maka ini tidak termasuk kepada mustaqdzar syar'an. Maka yang masuk ke depan mustaqdzar syar'an ada dua kategori. Baik dia itu sama dengan kotoran yang dianggap oleh orang normal. Apa contohnya? Ya seperti kotoran kita, kotoran manusia, ya kan, baik buang air kecil maupun buang besar. Ini menurut orang normal adalah kotor, menurut syariat juga kotor, artinya najis. Atau yang kedua, menurut kita manusia normal itu tidak kotor, tapi menurut syariat najis. Ya, khamar menurut syariat adalah kotor dan dia najis, ya kan? Rijsun, dia adalah najis. Tetapi menurut manusia normal dia bukan kotor. Buktinya sepanjang sejarah kemanusiaan orang minum khamar. Iya kan? Sepanjang sejarah kemanusiaan orang minum khamar. Bahkan di zaman Rasulullah SAW masih hidup pun orang minum khamar, ya kan? Bahkan ketika Nabi 13 tahun di Makkah masih minum khamar. Pindah ke Madinah pun masih minum khamar. Kemudian setelah itu baru turun ya perintah atau dalil mengatakan bahwa ini kotor secara syar'i, maka tidak boleh dikonsumsi lagi atau tidak boleh kemudian dimiliki lagi. Ini yang dimaknakan dengan mustaqdzarun. Yamna'u min sihhati sholati. Apa maksudnya yamna'u min sihhati sholati? Yakninya mencegah keabsahan sholat kalau seandainya ada di badan, di pakaian kita. Ya, bukan saja sholat, tapi segala sesuatu yang disyaratkan suci untuk perbuatan ini. Ya kan? Begitu juga dia yamna'u minat ta'ati awil mulabasah. Najis atau kotoran ini juga mencegah kita untuk mengkonsumsinya, untuk mengambilnya, untuk kemudian menyimpannya, tidak boleh. Ya, seperti kita dilarang untuk makan bangkai. Nah, gitu. Nah. Kemudian kata beliau haitsu la murakhis. Sekira-kira ketika tidak ada murakhis, tidak ada rukhsah syariat di sana. Para ulama mengatakan haitsu la murakhis, qaid ini, tambahan keterangan ini adalah untuk idkhal, bukan untuk ihtiraz. Tujuannya adalah untuk memasukkan beberapa kasus, bukan untuk pengecualian ya. Maka masuk dalam definisi istinja, definisi najis, yaitu orang yang beristinja dan menggunakan hajar. Kalau kita beristinja menggunakan tisu, umpamanya, ya, maka ini termasuk ke dalam ta'rif ini. Maknanya masuk ke dalam ta'rif najis. Maka seseorang yang dalam keadaan normal, baik normal, dia beristinja dan menggunakan tisu. Maka dalam keadaan ini dimaafkan orang ini, kan ada rukhsah di sini. Ada rukhsah, ada keringanan syariat. Sah dia sholat dengan istinja ini. Walaupun dengan tisu lalu berwudu dia sah. Walaupun tidak disucinya dengan air, sah, tidak masalah. Walaupun demikian, maka
orang yang berstinja dengan tisu ini masih dikategorikan ada najis ya dalam di kemaluannya. Masih ada najis gitu. Maka ini disebut dengan rukhsah. Begitu juga apa namanya? Kasus dimasukkan dalam kasus ini adalah kasus orang yang tidak memiliki alat bersuci yang disebut dengan faqidut tahurain. Ya, faqidut tahurain. Nah, faqidut tahurain ini atau faqidul ma' di sini. Faqidul ma'. Orang yang tidak menjumpai air atau tidak apa namanya? Kehilangan air sama sekali. Sedangkan di badannya ada najis dan waktu sholat sudah masuk. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah tidak sholat? Tidak boleh. Selama seseorang dalam keadaan sadar, dalam keadaan bernyawa dan sadar, punya kesadaran wajib dia sholat. Dalam keadaan apapun. Maka dalam kondisi ini tetap sholat untuk hormatil waktu, ya, untuk memuliakan waktu sholat, dan nanti wajib dia mengiadah sholat ini, mengulangi sholat ini ketika berjumpa air tentunya. Maka kita katakan orang ini sah sholatnya dalam keadaan najis. Seperti ini. Walaupun demikian tetap kita hukumi dia masih bernajis. Maka kita katakan dalam takrifnya kotor yang mencegah keabsahan seumpama sholat dan selain sholat tentunya yang membutuhkan kepada bersuci ketika tidak ada keringanan. Artinya kalau ada keringanan sah sholat tapi tetap dihukumi sebagai najis. Seperti yang berstinja dengan tisu atau orang yang tidak memiliki air tadi. Ini takrif atau definisi pertama dari para ulama yang mentarifkan an-najasah. Tarif kedua oleh Imam An-Nawawi, beliau sebut kitab Al-Majmu' beliau, maaf, kitab Al-Majmu' beliau, Syarh Muhadzab. Apa kata beliau? Faqala rahimahullah. Yang disebut dengan najis itu adalah kullu ainin, agak panjang ini ta'rifnya. Kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan fi halatil ikhtiyari ma'a suhulati tamyiziha wa imkani tanawuliha la li hurmatiha wa la li istiqdhariha wa la li darariha fi badanin aw aqlin. Kullu ainin, kita terjemahkan, setiap ain, setiap benda, haruma tanawuluha mutlaqan, yang haram mengambilnya, mengkonsumsinya ya secara mutlak, fi halatil ikhtiyar, dalam keadaan ikhtiar, ya, ininya dalam keadaan tanpa ada paksaan, dalam keadaan tidak dalam keadaan darurat, dalam keadaan ya dalam keadaan normal, ma'asuhulati tamyiziha, dan mudah membedakan antara yang najis dan yang bukan najis. Wa imkani tanawuliha, dan mungkin untuk dikonsumsi. La li hurmatiha, dia diharamkan untuk mengambilnya bukan karena kemuliaannya, dan bukan juga listiqdzariha, bukan juga karena dianggap jijik, wala li darariha fi badan au aqlin, dan bukan juga karena dia memberi mudarat di badan atau di akal. Akan kita jelaskan ta'rif ini satu persatu, kita jelaskan apa makna dari perkataan Al-Imam An-Nawawi ini secara ya rinci. Beliau mengatakan kullu ainin, yang disebut dengan najis adalah kullu ain. Apa maknanya? Kullu fardin min afradil ain. Setiap sesuatu daripada benda itu. Apapun. Maka ketika beliau mentakrifkan ini, ya, mencakup segala afrad, ya, yang disebut dengan ain, yang disebut dengan benda, masuk nanti ke dalamnya, ya, dengan rincian-rincian fasal yang akan beliau sebutkan. Maka dengan kata beliau kullu ain, ain itu benda, ya, benda yang tampak, yang ada, yang maksudnya perwujudannya itu tampak dan berupa ain, ya, bisa diindrawikan secara indrawi kasar. Nah, begitu. Maka ini disebut dengan ain. Maka dikecualikan adalah raih atau rih, dikecualikan rih, yakninya angin. Maka angin tidak masuk kepada kategori najis.
Maka angin yang keluar daripada kemaluan kita, walaupun dia melewati tempat dan daerah najis, ya, walaupun dia malah uap dari najis, maka dia tidak termasuk kepada kategori najis karena bukan ain. Karena syarat najis yang pertama itu adalah berupa ainun. Kullu ain, segala yang berbentuk ain. Ya, segala yang berbentuk ain. Ini yang pertama. Kullu ainin haruma tanawuluha, yang haram untuk tanawul. Tanawul maknanya adalah ta'atiha. Haram kita untuk konsumsi, ya, haram untuk kita baik makan, baik minum, baik kita jadikan pakaian, baik kita jadikan sebagai alat perabotan dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tanawulha. Jadi setiap benda ain yang haram untuk dikonsumsi, yang haram untuk digunakan, ya, keluar dengan qaid ini segala sesuatu yang tidak haram untuk ditanawulkan. Ya, benda biasa, benda yang suci tentunya, buku, kitab, roti, apapun yang bisa dimakan, bisa diminum, ini tidak termasuk kepada benda najis. Karena bisa dan tidak haram untuk tanawul, tidak haram untuk mengambil dan mengkonsumsinya. Kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan. Haram untuk mengambilnya atau mengkonsumsinya secara mutlak. Secara mutlak maksudnya adalah baik dia dalam keadaan sedikit maupun banyak. Haramnya mutlak. Kita ambil sedikit, haram. Kita ambil banyak, haram. Ya, ini namanya najis. Nah, baik sedikit daripada najis kita konsumsi, haram. Baik banyak, haram. Maka kalau seandainya sesuatu itu dibolehkan ketika sedikit dan diharamkan ketika banyak, maka ini tidak masuk ke dalam kategori najis. Ada. Kalau seandainya dia banyak itu menjadi haram. Kalau sedikit dia tidak menjadi haram, dia dibolehkan. Nah, gitu. Maka ini keluar dari kategori najis. Ya. Seperti apa namanya, segala sesuatu yang membuat mabuk secara umum, ya, tumbuh-tumbuhan yang berefek kepada membuat kita mabuk, ya, membuat kita ngefly, secara banyak dikonsumsi akan berdampak demikian. Tapi kalau digunakan sedikit maka tidak masalah. Ada sedikit bahan ganja itu digunakan untuk gulai umpamanya, digunakan untuk masak, sedikit sekali, maka itu tidak masalah. Ya kan? Karena dia tidak akan berefek, bahkan kepada sebahagian mengatakan memberikan bagus dalam makanan, ya kan, bagus dalam ini dalam apa namanya, khasiatnya. Tapi kalau digunakan banyak, udah orang mabuk. Orang akan jadi apa namanya, seperti meminum khamar, tidak ada bedanya dengan khamar. Nah, begitu. Maka dikecualikan dari ini. Karena yang disebut dengan najis itu adalah segala sesuatu benda yang haram diambil secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Seperti khamar, ya kan, minuman mabuk, whisky. Itu sedikit kita ambil walaupun tidak membuat mabuk tetap haram, ya kan? Apalagi banyaknya. Nah, beda kalau seandainya ini ganja, opium, apalagi hal-hal yang buah pala. Itu juga buah pala itu ternyata di Arab itu dijadikan untuk mabuk juga, untuk apa namanya, semacam ganja juga, ya, dijadikan obat terlarang juga ketika digunakan dalam dosis yang banyak, ya. Tapi kalau seandainya dosisnya sedikit atau digunakan sedikit, jadikan untuk buat rendang, buat gulai. Kami di Mesir kalau buat rendang tuh buah pala dijadikan. Tapi kalau banyak dalam dosis yang banyak, ya dia akan membuat mabuk, berefek pada mabuk, gitu. Nah, jadi yang disebut dengan najis itu segala sesuatu yang haram untuk dicapai, haram diambil, ya kan? Haramnya itu mutlak, baik sedikit maupun banyak. Dan dikecualikan juga adalah tumbuh-tumbuhan beracun. Ada tumbuh-tumbuhan itu beracun. Ya, tumbuh-tumbuhan beracun. Maka ini suci. Ya, ganja suci, tumbuh-tumbuhan beracun suci. Walaupun haram kita konsumsi, haramnya nanti bukan karena dia ini najis. Nah, gitu. Karena dia akan memberi mudarat kepada badan atau dia akan memberi mudarat kepada akal dan seterusnya nanti. Ya, ada beberapa tumbuhan itu beracun. Nah, banyak itu tentunya. Kemudian kata beliau,
kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan fi halatil ikhtiyar. Jadi haram untuk diambil, dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan ikhtiar. Nah, dalam keadaan ikhtiarnya dalam keadaan normal. Dikecualikan kalau dalam keadaan tidak normal. Seperti bangkai. Bangkai itu dalam keadaan kita terdesak. Ya, tak pernah makan berhari-hari, terdampar di sebuah pulau, ya kan? Kalau seandainya tidak makan bangkai, yang tersisa di sana ada bangkai atau sesuatu yang najis di sana ada. Yang ada hanya ular, yang ada babi atau anjing. Nah, gitu. Kalau seandainya kita tidak makan babi, tidak makan bangkai, maka kita akan mati kelaparan. Sehingga kalau mati kelaparan, mati konyol, nggak bisa ibadah, nggak bisa meneruskan kehidupan. Nah, maka boleh mengkonsumsi daripada hewan tadi karena darurat. Nah, maka ini disebut dengan fi halatil ikhtiar. Yang disebut dengan haram itu adalah najis itu adalah benda yang haram dicapai, yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar. Nah, maka walaupun dia ini tidak haram dikonsumsi, babi ini tidak haram dikonsumsi dalam keadaan darurat, maka dia tidak keluar dari kategori najis. Tetap kita katakan najis, tapi boleh untuk tanawul, boleh untuk kita konsumsi. Karena dalam keadaan bukan ikhtiar, yaitu dalam keadaan darurat. Ma'sulat tamiziyah bisa dipisah, bisa dibedakan, ya, bisa kita pisah. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak bisa dipisah, maka halal dikonsumsi, tapi tetap dihukumi najis. Seperti ya ulat yang ada dalam makanan kita, ulat yang ada di keju, ulat yang ada di buah-buahan kita, di apel umpamanya ada bangkai ulat yang tinggal di sana, itu boleh dimakan karena sulit dipisahkan. Ya, umpamanya yang sering itu adalah jambu air. Itu ternyata di jambu air itu banyak umpamanya. Kalau dipisah-pisahkan, tidak jadi kita akan makan jambu air. Nah, maka boleh mengkonsumsi jambu air yang di dalamnya ada ulat atau bangkai ulat, itu boleh. Karena sulit untuk kemudian kita pisah-pisahkan satu-satu. Itu dengan syarat makannya dalam keadaan dia tidak terpisah. Tapi udah kalau kita pisahkan pula ulatnya, dimasukkan ke piring, kemudian ulat pula dikonsumsi satu-satu. Kemudian buah dikonsumsi juga. Ini tentu haram. Ini tentu haram. Ya, nah ini tentu haram. Ini banyak kasus-kasus seperti ini tentunya. Nah. Nah. Kemudian selanjutnya apa namanya? Beliau mengatakan setiap benda yang haram untuk dicapai, haram dikonsumsi secara mutlak, ya, dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan darurat, dan mudah untuk dibedakan, dipisahkan. Wa imkani tanawuliha, dan mungkin untuk dikonsumsi. Mungkin untuk dikonsumsi. Artinya haram sesuatu itu ketika dia mungkin untuk dikonsumsi. Nah, ini pengecualian dari benda-benda yang haram mengkonsumsinya, tapi dia bukan karena benda itu najis, tapi karena la yumkin tanawuluha. Tidak mungkin kita memakannya. Ya, contohnya batu. Itu batu haram bukan karena dia najis. Batu tidak boleh dimakan, ya kan? Bukan karena dia najis, tapi karena apa namanya? Karena la yumkin tanawuluha, tidak mungkin kita akan makan dan konsumsi begitu. Lalu hurmatiha, haram mengkonsumsinya bukan karena kemuliaan benda itu. Ada sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi, maka sesuatu ini tapi bukan karena dia itu najis, tapi karena dia itu mulia. Contohnya tubuh manusia yang atau bangkai manusia, apa namanya, mayat manusia. Ya, manusia ketika sudah meninggal, hukum tubuh dia itu suci, ya, dan tidak boleh. Suci bukan berarti boleh dimakan, dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi bukan karena dia najis, ya, bukan alasan karena dia najis, tapi karena alasan hurmah, dimuliakan. Ya, walaqad karramna bani Adam. Ya, karena dimuliakan. Tubuh manusia ini mulia.
tentunya bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan. Wala listikdzariha, dan bukan karena dianggap jijik. Ada sesuatu itu tidak dikonsumsi tapi karena dia itu jijik, bukan karena dia najis. Seperti air ludah, ya, ingus. Itu tidak dikonsumsi bukan karena dia haram, dia suci. Tapi karena kita menganggapnya jijik, ya kan? Air mani begitu juga karena dia dianggap jijik, begitu. Tapi disebutkan oleh para ulama, mahal hurmati tanawlurik wa nahwi, kapan haram untuk menelan air ludah atau menelan ingus itu, ya, yang itu suci. Syaratnya pertama adalah apabila dia sudah keluar dari ma'dinnya, dia sudah keluar dari tempat asalnya, lokasinya. Air ludah tentu di mulut kita, ingus tentu di hidung kita. Kalau seandainya dia masih berada di dalam itu, ya, masih berada di ma'dinnya, di tempat asalnya, maka boleh kemudian ditelan, menelan air ludah, menelan ingus, mohon maaf. Itu boleh, tidak masalah. Karena dia masih berada di dalam. Ini syarat pertama. Ini syarat tidak haramnya menelan air ludah, ingus. Ini. Yang kedua adalah tidak bermaksud ketika menelan itu adalah bertabarruk. Ya, bertabarruk. Maka kalau tujuan kita bertabarruk, maka tidak haram. Ya, seperti kita minum air ludah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya adalah untuk mengambil berkah, maka tidak haram. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk tujuan taladzuz. Untuk tujuan taladzuz. Taladzuz ini adalah yakninya untuk sebuah kenikmatan. Maka seorang laki-laki yang mencium istrinya kemudian menelan air ludah daripada istrinya, maka halal. Maka ini tujuan taladzuz, maka tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan. Yang keempat adalah walam yastahlik, dia tidak melebur. Tapi kalau seandainya air ludah ini sudah melebur juga di dalam air dan tidak tahu yang mana lagi, maka boleh dikonsumsi, maka tidak haram. Ya, maka tidak haram. Kecuali dipisahkan, ini nampak air ludah, ini nampak air, kita pisahkan. Nah, ini tidak boleh dikonsumsi tentunya. Kemudian di dalam tarif beliau katakan wala li dharariha fi badanin aw aqlin, dan dikonsumsi haramnya najis ini haram dikonsumsi bukan karena dia memberi mudarat pada badan dan akal. Ya. Ini pengecualian untuk beberapa hal seperti racun, tanah. Ini haram dikonsumsi bukan karena dia najis, tapi karena dia memberi mudarat di badan atau memberi mudarat di akal atau memberi mudarat di tubuh kita. Maka tidak termasuk kepada kategori najis. Taib, ta'rif beliau ini, definisi beliau ini ditentang oleh banyak para ulama, terkhusus kait dua yang terakhir. Kait yang terakhir itu, kait yang pertama adalah kata beliau yang disebut dengan najis adalah segala benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan ikhtiar, ya, dan bisa dipisahkan dan bisa juga dikonsumsi bukan karena dia itu mulia dan bukan karena jijik. Karena kalau karena jijik kita tidak memakannya, itu tidak disebut dengan najis. Seperti air ludah tadi kata beliau. Nah, ini ditentang. Yang qaid ini ditentang, dan begitu juga terakhir. Dan haram mengkonsumsinya bukan karena dia memiliki mudarat ke badan atau akal. Nah, dua qaid yang terakhir ini diberikan i'tirad juga atau ditentang juga, ya, didebat oleh para ulama. Hasilnya begini. Pertama, al-ikhraj ketika dikatakan adamul istiqdhar, haram mengkonsumsi najis ini dengan alasan dia bukan menjijikkan. Tapi kalau seandainya dia menjijikkan, haramnya karena menjijikkan, ini bukan najis. Seperti air ludah tadi. Beliau mengatakan, bahkan semua najis rata-rata pada umumnya, itu tidak boleh dikonsumsi karena dia itu menjijikkan. Karena dia kotor. Darah, ya kan? Muntah, buang air kecil, buang air besar, semuanya itu. Ya kan? Kotoran itu. Semuanya itu adalah najis. Dan bahkan menjijikkan, semuanya menjijikkan. Jadi ta'rif beliau itu tidak jami', tidak mani', ya, tidak mani'. Sehingga ada i'tiradnya. Kemudian yang kedua, i'tiradnya adalah haram mengkonsumsinya bukan karena memberi mudarat di badan atau di akal.
Artinya sesuatu yang halal untuk dikonsumsi contoh apa namanya? Apa ihtirasnya di sini ya? Atau ihtiratnya di sini? Yakninya seperti anjing dan babi, ya anjing dan babi. Nah, bukan ini yang beliau i'tirad, mohon maaf. Yakninya wa imkan tanawuliha yang ini. Kullu ainin haruma tanawuluha mutlaqan fi halatil ikhtiyar ma'a suhlati tamyizha wa imkan tanawuliha, dan bisa dikonsumsi. Ya, bisa dikonsumsi. Seperti tanah tadi tidak bisa batu tidak bisa dikonsumsi, ya kan? Bukan karena dia najis, ya, tapi karena tidak bisa dikonsumsi, haramnya bukan karena dia tidak bisa dikonsumsi. Maka kata beliau, kata para ulama, tidak bisa dikonsumsi. Ini ya, dalam hal ini masuk juga umpamanya tulang anjing, babi, ya tulang bangkai, semua itu tidak mungkin ditanawul, ya tidak mungkin kita konsumsi, padahal dia najis. Jadi ketika beliau mengatakan, oleh Imam Nawawi mengatakan, syaratnya dia itu tidak bisa dikonsumsi. Ya, syaratnya dia itu tidak bisa dikonsumsi. Nah, banyak hal-hal yang najis malah memang tidak bisa dikonsumsi. Najis itu memang tidak bisa dikonsumsi. Sehingga hal ini, ta'rif beliau ini adalah tidak maniak juga. Oleh karena itu, karena sulitnya atau banyaknya pertentangan, kuatnya i'tirad terhadap ta'rif daripada najis, Al-Imam Nawawi memilih pengertian najis atau menjelaskan tentang najis bukan dengan definisi. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin tidak menjelaskan najis itu adalah begini-begini, tidak. Beliau langsung menyebutkan najis itu dengan penyebutan apa namanya langsung secara ad, bukan secara had. Disebutkan najis itu adalah ini gitu. Langsung beliau sebutkan. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia itu halal sebagai pemberian daripada Allah kepada hambanya supaya dinikmati, dikonsumsi. Maka selain daripada itu adalah najis. Nah, gitu. Maka karena sedikit kali najis itu maka lu sebutkan ini najis, ini najis, ini najis, sehingga selain itu adalah suci. Ya, selain itu adalah suci. Maka boleh sebutkan dalam matan, hiya najis itu adalah kullu muskirin ma'i, segala yang memabukkan yang cair. Wa kalbun anjing, wa khinzir dan babi, wa far'uhuma dan anak daripada anjing dan babi, wa maitatun ghairul adami dan bangkai yang bukan bangkai manusia, wasamak dan ikan dan bukan bangkai ikan dan bukan bangkai belalang, darah, nanah, muntah dan seterusnya. Beliau tulis ya kan dengan cara beliau apa namanya ad ini adalah menyebutkan, bukan dengan cara memberikan sebuah pengertian. Sedangkan pengertian dua tadi ya tidak disebutkan di dalam kitab matan oleh beliau. Maka di dalam hal ini ya kan kita katakan dalam bab ini dua hal yang pembahasan yang intinya. Pertama tentang benda-benda najis apa saja akan beliau sebutkan. Yang kedua tentang tata cara menghilangkan najis tersebut. Kalau ada di badan, di pakaian, di tempat sholat dan seterusnya. Pembahasan pertama ya. Nah, pembahasan pertama terbagi najis itu kepada dua. Ya, secara garis besar najis itu kita bagi kepada dua. Pertama berupa hewan, yang kedua berupa benda padat, jamadat. Pertama hayawanat, yang kedua jamadat. Apa yang disebut dengan jamat, benda padat, kalau kita terjemahkan secara letterlek jamat itu ya, walaupun maknanya nanti lebih umum. Yang disebut dengan jamadat itu adalah sesuatu yang bukan hewan, dan bukan asalnya hewan, dan bukan bahagian daripada hewan, dan bukan keluar dari hewan. Ada 4 hal. Pertama, dia bukan hewan. Yang kedua, bukan juga asalnya dari hewan. Dan yang ketiga, bukan juzuk dari hewan, bukan bahagian daripada hewan, bukan potongan dari hewan. Yang keempat, dia bukan keluar dari hewan. Ini disebut dengan najis yang jamadat. Ya, najis yang jamadat.
Maka jamadat itu kata para ulama semuanya suci. Semua benda padat itu suci. Illal khamr, kecuali najis. Maka najis kecuali khamar, afwan, kecuali khamar. Maka khamar ini adalah najis. Dan di antara makna khamar ini adalah kullu ma'i muskir, setiap benda yang memabukkan, setiap benda cair yang memabukkan, seperti apa namanya, air yang memabukkan yang tidak dibuat daripada khamar. Khamar ini secara asalnya adalah segala sesuatu yang memabukkan yang dibuat daripada anggur. Nah, gitu. Yang tidak terbuat daripada anggur atau air tua yang tidak terbuat dari anggur itu disebut dengan nabidh dalam bahasa Arabnya. Dibuat daripada kurma, dibuat daripada tapai, dibuat daripada apel, buat daripada zaitun dan yang lainnya. Dia memabukkan tapi disebut dengan nabidh. Hukumnya sama, tetap haram. Nah, ini yang beliau sebutkan di sini. Maka beliau katakan kullu muskirin ma'i'in, setiap benda yang setiap sesuatu yang memabukkan, ya, yang cair, ya, setiap sesuatu yang memabukkan. Apa makna muskir? Salihun lil iskar, ini maknanya, yaitu berpotensi memabukkan. Bukan berarti memabukkan bil fi'li, ya. Jadi yang disebutkan dengan khamar itu atau sesuatu yang memabukkan itu bukan berarti dia memabukkan langsung, tetapi berpotensi memabukkan. Maka benda yang sedikit, ya kan, whisky kita makan, kalau kita minum sedikit itu tidak memabukkan, ya kan. Tapi kalau dalam dosis yang banyak, dalam apa namanya volume yang banyak kita minum, ya udah dia akan memberikan dampak kepada memabukkan pada diri kita. Ya. Maka ketika mendefinisikan tentang muskir, segala sesuatu yang memabukkan, berbeda pendapat para ulama. Ya, satu, ada ulama yang berpendapat yang disebut dengan muskir adalah kullu dhi asyiddah al-mutribah. Segala sesuatu yang memiliki apa ya, terjemahnya asyiddah al-mutribah ini sesuatu yang berefek kepada mutribah, yakni kita itu ngefly. Mutribah itu membuat kita terbang. Seperti kalau kita minum khamar, ya kan, tua, itu kan membuat kita ngefly, bahagia, senang, ya kan, lapang, plong. Itu namanya mutribah. Jadi benda cair yang kemudian ketika dikonsumsi memberikan efek mutribah, memberikan efek seseorang itu ngefly, ya kan, senang, bahagia, plong, begitu. Itu menurut pendapat pertama. Jadi dengan definisi ini, ya, otomatis baik benda cair, otomatis semua benda cair yang memabukkan termasuk masuk kepada khamar, ya, masuk kepada khamar. Sedangkan takrif kedua para ulama mengatakan al-mughatti lil aql, yang disebut dengan muskir, ini takrif atau pengertian yang sering kita dengar. Yang disebut dengan muskir itu adalah sesuatu yang menutup akal. Segala sesuatu yang menutup akal. Maka ketika kita takrifkan, kita jelaskan dengan definisi yang kedua ini, kita butuh tambahan penjelasan, yaitu yang berupa benda cair. Nah, yang berupa benda cair. Nah, gitu. Karena ada sesuatu itu yang apa namanya, yang menutup akal, tapi dia bukan benda cair. Ganja tadi, ya kan, opium tadi, ya kan, obat-obat terlarang, itu bukan benda cair. Dia benda yang padat, tapi juga berfungsi kepada menutup akal kita. Nah, gitu. Dua-duanya ini berefek kepada sama, yaitu haram mengkonsumsinya. Nah, kesimpulannya banyak khilaf di sini dalam takrif ini. Kesimpulannya, segala sesuatu yang berefek kepada syiddah mutribah, yaitu membuat kita ngefly, membuat kita senang, ya, efek daripada tua, mabuk ini. Rinciannya, pertama, kalau benda itu adalah benda cair, ya, maka kita katakan dia itu najis. Baik dia itu sebelum memabukkan itu dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan jadi kalau dia itu cair maka dikatakan najis. Baik dalam keadaan dia itu
mengeras atau dalam keadaan dia tetap dalam keadaan cair ini. Umpamanya, ya kan, khamar yang mengeras, khamar yang membeku. Ya kan, kita bekukan khamar, beku memang beku betul. Nah, gitu. Maka ini tetap dikatakan najis. Karena asalnya tadi dari cairan. Maka kita katakan najis. Nah. Ya kan? Dan baik dia itu adalah benda suci di awalnya atau benda yang najis. Asalkan sudah dijadikan sebagai cairan, maka otomatis dia itu adalah najis. Nah, ya, seperti umpamanya ganja yang sudah kita larutkan air. Nah, berarti dia menjadi cairan sekarang. Benda kalau ganja yang kemudian dikonsumsi dalam keadaan dia itu memang benda padat ini, maka dia tidak termasuk kepada kategori najis. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam cairan, artinya sudah dilarutkan, udah dia dikategorikan kepada khamar yang memang najis sekarang, begitu. Ini yang pertama, kalau dia itu berupa cair, maka mutlak dia najis. Ya, mutlak dia najis. Kalau dzu syiddah mutriba itu sesuatu yang membuat kita ngefly itu adalah berupa benda yang jamid, berupa benda yang padat. Maka ada rinciannya. Rincian pertama, kalau sebelum dia itu menjadi jumud, dia itu memabukkan, artinya sebelum itu berarti dia itu benda cair. Nah, maka dia najis tentunya, seperti khamar yang mengeras tadi, ya, yang membeku tadi. Tapi kalau sebelumnya itu adalah sebelum jumudnya itu suci, ya, sebelum apa namanya, sebelum dia menjadi, maaf, sebelum dia sebelum itu adalah dia itu tidak memabukkan, ya. Sebelum kita katakan dia itu jamid, sebelum dia itu jamid, memang jamid, dia tidak memabukkan, ya. Maka dia tetap dalam keadaan suci, ya. Dia tetap dalam keadaan suci, walaupun nanti dia memberikan efek ngefly. Nah, itu, maka dia tetap dianggap suci. Nah, seperti itu. Ya, seperti ganja kita katakan tadi. Ganja, ya kan? Apa namanya? Segala sesuatu yang dijadikan obat-obat terlarang tersebut, ya. Maka ini adalah benda padat yang kita istilahkan di sini dengan jamadat, maka dia masuk benda-benda yang suci. Nah, ini yang pertama, yakninya al-jamadat. Ya, al-jamadat. Yang kedua adalah hayawanat. Kan kita katakan tadi bahwa pembahagian benda itu ada dua. Yang pertama ada benda yang berupa hewan, ada yang kedua berupa jamadat, benda padat. Apa itu jamadat sudah kita jelaskan, dan apa hubungannya dengan najis. Segala sesuatu, ya, yang benda padat di dunia ini suci kecuali khamar. Maka khamar itu termasuk kepada sesuatu yang diharamkan, yang najis. Dan itu disebutkan oleh beliau di dalam kitab beliau, kullu muskirin ma'in, segala sesuatu yang memabukkan maka dia itu najis, ya kan? Maka termasuk juga dalam hal ini adalah apa namanya, ya kan, menurut pendapat para ulama kita, yaitunya alkohol, ya, maka dia termasuk kepada najis. Wallahu a'lam wa alam. Itu mungkin pembahasan kita malam ini, karena setelahnya adalah pembahasan hewan dengan perkataan beliau wa kalbun wa khinzir wa faruhuma. Ini pembahasan tentang hewan yang kedua. Dan ini agak panjang, kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa alam. Kalau ada pertanyaan asati silakan. Ada mudakhalah silakan. Baik. Kalau tidak ada mudakhalah, istifsar, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan di pertemuan berikutnya. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.